Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sulistiani dengan NIM 330202101141. Izin menyampaikan tugas UAS mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Tugas UASnya yaitu menganalisis persoalan PMA atau PMDN yang ada di Indonesia berdasarkan UU Penanaman Modal, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di sini saya mengangkat persoalan investasi asing, yaitu sengketa Churchill Mining PLC dan Planet Mining PT Ltd melawan Indonesia. Sebelum membahas mengenai kronologinya, perlu kita ketahui bahwa dewasa ini seluruh negara di dunia bahkan tidak hanya menggerakkan perekonomian internasional melalui perdagangan saja, namun juga dengan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negaranya. Salah satu bentuk yang bisa dilakukan yaitu dengan penanaman modal asing, seperti pada sengketa Churchill Mining PLC dan Planet Mining PT Ltd. Dan selanjutnya mengenai kronologi sengketa Churchill Mining PLC dan Planet Mining PT Ltd melawan Indonesia, yaitu bahwasanya pada tahun 2005 Bupati Kutai, Kalimantan Timur memberikan perizinan terhadap Nusantara Group untuk melakukan eksplorasi batubara. Namun Nusantara Group tidak memulai eksplorasi, sehingga muncul keberadaan PT Ridlatama yang mengambil alih tambang, sebab Nusantara Group sudah habis masa kontraknya atau sudah berakhir. PT Ridlatama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan asal Indonesia yang memperkenalkan proyek Es Kutai Coal Project atau EKSCP kepada Churchill Mining PLC yang merupakan perusahaan pertambangan yang berasal dari Inggris, dan juga memperkenalkannya kepada Planet Mining PT Ltd yang merupakan perusahaan berasal dari Australia, di mana Churchill Mining PLC tertarik untuk menanamkan modalnya dan melakukan akuisisi pada PT Ridlatama untuk pengembangan proyek IKSCP sebesar 75%. Kemudian pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan izin kepada Ridlatama dan Churchill Mining PLC untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap batubara dalam jangka waktu 40 tahun. Namun demikian, muncul permasalahan, yaitu pemerintah daerah Kutai Timur mencabut izin usaha pertambangan atau IUP terhadap PT Ridlatama Group tersebut. Hal tersebut diakibatkan karena adanya temuan audit BPK bahwa terdapat adanya kuasa pertambangan palsu yang dimiliki oleh PT Ridlatama, dan juga izin usaha pertambangannya tidak terdaftar di Dinas Pertambangan dan Planologi Kabupaten Kutai Timur, serta saham yang dialihkan oleh PT Ridlatama kepada penanam modal asing dilakukan tanpa izin pemerintah, dan dalam hal ini tidak sesuai dengan prosedur penanaman modal asing, sehingga hal tersebut dapat berujung pada sengketa, di mana Churchill Mining PLC membawa sengketa tersebut ke PT UN Samarinda dan ICSID yang merupakan lembaga arbitrase internasional. Namun, ICSID menolak gugatan tersebut dengan dasar izin yang dimiliki oleh pihak Churchill Mining adalah palsu, sehingga Indonesia memenangkan gugatan tersebut dan menerima dana kompensasi sebesar 8,6 juta dolar. Adapun analisis dari sengketa antara Churchill Mining PLC dan Planet Mining PT Ltd melawan Indonesia, yaitu berdasarkan dari penjelasan kasus tersebut, yaitu kasus yang terjadi pada Churchill Mining PLC dan Planet Mining PT Ltd melawan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya untuk menjamin kepastian hukum kepada Ridlatama Group dan Churchill Mining
minim PLC telah mendapatkan izin eksplorasi, yaitu pada tanggal 9 April 2008 dan izin eksploitasi pada tanggal 27 Maret 2009 untuk jangka waktu 40 tahun. Namun, karena terdapat penemuan audit BPK yang mengindikasi adanya kuasa pertambangan palsu serta izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar di Dinas Pertambangan dan Planologi Kabupaten Kutai Timur, serta saham yang dialihkan oleh PT Rijatama kepada penanaman modal asing dilakukan tanpa izin pemerintah dan tidak sesuai dengan prosedur penanaman modal, maka izin eksplorasi dan eksploitasi yang semula diberikan kemudian dicabut. Meskipun berujung pada sengketa yang kemudian dibawa Churchill Mining PLC ke PT UN Samarinda dan ICSID. Namun dapat dilihat alasan pencabutan izin tersebut ternyata pada dasarnya penyelenggaraan investasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam regulasi penanaman modal di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Padahal dalam Undang-Undang Penanaman Modal terdapat ketentuan yang bertujuan untuk memberikan jaminan. Terlebih dari itu, namun apabila ada penyelenggaraan investasi asing tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal seperti izin usahanya yang tidak terdaftar pada lembaga yang berwenang, maka pemberian izin usaha tersebut dapat dicabut. Sebagaimana dalam pasal 25 ayat 4 bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Oleh karena izin yang dimiliki oleh Churchill Mining PLC dan Planet Mining PT Ltd untuk kegiatan tambang di Indonesia ternyata palsu atau tidak sah, maka pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencabut izin usaha tersebut. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemerintah juga memiliki wewenang untuk mencabut izin pertambangan jika ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam perizinan. Sehingga berdasarkan pada kasus sengketa tersebut dapat mencerminkan atau dapat memperlihatkan bahwa terdapat kompleksitas antara hubungan antara investasi asing dengan regulasi di Indonesia, sehingga perlu adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepastian hukum bagi investor asing, di mana pemerintah harus melindungi investasi asing, namun juga berhak mengambil tindakan demi kepentingan publik dan nasional. Selain itu, dalam sengketa tersebut dapat menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses perolehan hak investasi. Adapun jika terdapat pemalsuan dokumen, hal ini menjadi dasar bagi pembatalan investasi. Selain itu, sengketa investasi internasional atau sebaiknya diselesaikan melalui arbitrase yang adil dan tidak memihak seperti ICSID atau International Center for the Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Ini merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa atau lembaga arbitrase internasional. Serta dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa hal tersebut dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi pemerintah, investor asing maupun pihak-pihak yang terlibat dalam investasi internasional. Sehingga perlu atau penting dalam membangun kepercayaan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Sekian analisis kasus dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.